Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wassalaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pada malam yang ke-8 ini tidak ada rasa satupun melainkan rasa puji kepada Allah, karena pada malam yang ke-8 ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan. Baiklah, sebagai judul kultum kita pada malam hari ini yaitu manusia tidak luput daripada kesalahan. Hadirin yang berbahagia, manusia tidak luput daripada kesalahan. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang telah melakukan kesalahan lalu mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang kita lakukan ini ada dua perkara. Yang pertama, dosa karena sombong, dosa yang tidak pernah akan diampuni oleh Allah. Dan yang kedua, dosa karena syahwat. Siapa yang pertama kali yang melakukan dosa karena sombong? Yaitu iblis laknatullah. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dan disuruh iblis sujud kepada Nabi Adam, maka iblis berkata, ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Jadi pada malam hari ini ada dua kisah. Pertama yaitu seorang kiai karena sombong masuk ke dalam neraka. Sebagaimana Alkisah ini sudah sering kita dengar, yaitu ulama atau kiai yang bernama Syekh Bursisah. Ulama yang ibadahnya sangatlah bagus sekali. Jangankan ibadah dia, ibadah anak muridnya saja, sholatnya di atas air, di atas awang-awang, di atas angin. Tapi karena Syekh Bursisah mempunyai sifat sombong dalam hatinya, dia berkata dalam hatinya sendiri, tidak ada manusia yang melebihi ibadahnya daripada diriku. Maka karena ada sombong dalam Syekh Bursisah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Syekh Bursisah su'ul khotimah. Jadi ketika Syekh Bursisah lagi asiknya berzikir di dalam masjid, kemudian datang iblis yang menyerupai kiai duduk di samping Syekh Bursisah. Akhirnya kiai itu pun ikut berzikir. Ditengoknya oleh Syekh Bursisah dan berkata dalam hati Syekh Bursisah, mungkin barangkali inilah yang akan bisa mengalahkan aku dalam beribadah kepada Allah. Ditengok oleh Syekh Bursisah, mulai daripada subuh sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, sehari, 2 hari, sampai seminggu, setan yang berupa ulama, yang berupa kiai itu tetap berzikir kepada Allah. Akhirnya Syekh Bursisah penasaran dan bertanya kepada setan yang berupa kiai tersebut. Akhirnya kiai yang berupa setan itu berkata, wahai Syekh Bursisah, dulu saya tidak sehebat ini dalam beribadah, tapi saya ada melakukan hal, berbagai macam hal. Yang pertama yang saya lakukan, saya mabuk-mabukkan.
Karena Sebursisah ingin mengalahkan iblis tersebut, akhirnya Sebursisah mengambil jalan pintas. Sebursisah pergi mabuk-mabukan. Akhirnya setelah Sebursisah mabuk, kemudian Sebursisah berzina dengan seorang perempuan. Dan ketika dia berzina dengan seorang perempuan, akhirnya dia membunuh perempuan tersebut dan menguburkan di dalam warung tempat ia minum minuman keras itu. Singkat cerita, kemudian setan laknatullah menyampaikan kepada manusia bahwa Sebursisah telah mabuk-mabukan, berzina dan membunuh perempuan. Kemudian menguburkan di dalam tempat mabuk-mabukan tersebut. Akhirnya ditengok oleh manusia. Kemudian dijumpai seorang perempuan yang telah dibunuh Sebursisah. Kemudian Sebursisah disalib, dipakukan tangannya ke dinding. Kemudian di situ Sebursisah minta pertanggungjawab kepada iblis. Mana janji yang engkau berikan wahai Pak Kiai yang berupa setan tadi? Akhirnya setan tadi berkata, wahai Sebursisah, ada satu hal yang belum engkau lakukan. Kau harus sujud kepada saya, kata iblis tadi. Kemudian Sebursisah sujud dan menggunakan mata. Singkat cerita, Sebursisah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Hadirin yang berbahagia, ini karena perbuatan sombong dalam diri manusia. Akhirnya seorang ulama besar mati dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali inilah pelajaran yang dapat kita ambil. Yang kedua yaitu dosa karena syahwat. Singkat cerita, dalam suatu kisah ada seorang pemuda yang pendosa, membunuh, memperkosa, mencuri, merampok. Akhirnya pada suatu saat terniat oleh pemuda tersebut untuk bertobat kepada Allah. Akhirnya pemuda tersebut menjumpai seorang ulama. Kemudian dia bertanya kepada ulama tersebut, wahai ulama, wahai Pak Kiai, saya ingin bertobat kepada Allah, apakah tobat saya diterima? Karena kiai ini kiai yang tidak bijaksana, kemudian mengatakan, kalau dosamu terlalu banyak, maka Allah tidak akan mengampunimu. Kemudian pemuda tersebut membunuh kiai tersebut, dan pemuda itu tidak luntur untuk bertobat kepada Allah dan berjalan. Akhirnya berjumpalah dengan seorang ulama yang bijaksana. Kemudian pemuda tersebut mengatakan kepada kiai tersebut, wahai Pak Kiai, saya ingin bertobat kepada Allah, apakah tobat saya diterima? Kemudian Pak Kiai yang bijaksana tersebut menjawab, selagi napas di kerongkongan, matahari masih terbit di sebelah timur, terbenam di sebelah barat, insya Allah tobatmu akan diterima. Kemudian pemuda dengan gembira karena tobatnya diterima, dan Pak Kiai menyarankan pemuda tersebut harus berpindah tempat dari kampungnya semula, hijrah ke kampung sebelah. Singkat cerita, pemuda tersebut berjalan dari kampungnya menuju kampung sebelah. Akhirnya ketika sebelum sampai di kampung sebelah, malaikat Israel datang mencabut nyawa pemuda tersebut. Singkat cerita, kemudian pemuda tersebut dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.